Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai laporan keuangan perusahaan jasa, khususnya pada jenis laporan perubahan modal dan neraca. Jenis laporan keuangan yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah berhubungan dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Komponen laporan perubahan modal meliputi satu modal awal. Modal awal ini pada dasarnya merupakan modal pada saat pertama kali pendirian perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah hasil kegiatan operasional perusahaan berupa laba atau rugi bersih yang biasanya ini didapat dari laporan laba rugi yang sudah pernah kita pelajari di minggu kemarin. Laba akan terjadi jika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban, dan sebaliknya rugi bisa terjadi jika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan beban. Kemudian yang ketiga itu adalah FRIPE. FRIPE ini merupakan ambilan pribadi yang sifatnya nanti akan mengurangi uang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat ini adalah modal akhir. Sekarang bagaimana cara kita membuat atau menyusun laporan perubahan modal itu sendiri? Langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita jangan lupa kita harus membuat identitas perusahaan terlebih dahulu. Identitas itu biasanya terdiri dari nama perusahaan, kemudian jenis laporan apa yang dibuat. Karena di sini berhubungan dengan laporan perubahan modal, berarti kita buat laporan perubahan modal, dan jangan lupa di bawahnya kita buat periode kita membuatnya kapan. Nah, susunan awal itu biasanya diawali dengan adanya modal awal. Kemudian kita lihat hasil kegiatan operasional perusahaan, apakah mendapat laba atau menderita rugi. Jika mendapat laba, kamu tulis labanya sesuai dengan nilai yang ada pada laporan laba rugi. Kemudian FRIPE itu jika ada kamu buat, tetapi kalau tidak ada tidak usah dibuat. Nah, sehingga seandainya laba itu lebih besar dibandingkan FRIPE, ambilan pribadinya, berarti akan terjadi penambahan modal. Sehingga modal akhir nilainya akan menjadi modal awal ditambah dengan tambahan modal, hasilnya akan mendapat yang namanya modal akhir. Nah, ini bisa kalian amati di slide yang sudah Ibu tampilkan. Tapi jika perusahaan itu menderita rugi, ini akan sebaliknya. Jadi susunannya modal awal, kemudian ruginya berapa kita buat, kemudian kalau di situ ada ambilan pribadi kita masukkan, sehingga karena terjadi rugi dan ada ambilan pribadi, berarti terjadi yang namanya penurunan modal. Sehingga modal akhirnya dia akan menjadi modal awal dikurangi dengan penurunan modal, hasilnya dikatakan sebagai modal akhir. Jenis laporan yang kedua untuk hari ini berhubungan dengan neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yaitu besarnya harta, utang, dan modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Komponen dari neraca atau yang lebih dikenal dengan laporan posisi keuangan itu terdiri dari 3 golongan besar akun, yaitu harta, utang, dan modal. Komponen neraca yang pertama itu adalah harta. Harta dibedakan menurut subgolongannya menjadi 1. Harta lancar, yaitu harta yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Contohnya adalah kas, piutang usaha, piutang wesel, surat berharga, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan sebagainya. Dan waktu penyusunannya nanti biasanya berdasarkan tingkat likuiditas daripada aktiva tersebut. 2.
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah investasi saham dan investasi obligasi. Kemudian yang ketiga itu adalah harta tetap, adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasional perusahaan dan mempunyai masa manfaat 1 tahun atau lebih. Contohnya di sini adalah tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan. Biasanya disusun berdasarkan tingkat yang paling kekal. Yang keempat, harta tidak berwujud adalah harta yang berupa hak-hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Contohnya goodwill, hak paten, hak cipta, dan sebagainya. Dan yang kelima itu adalah harta lain-lain, yaitu harta yang tidak dapat digolongkan ke dalam harta lancar, investasi, harta tetap, dan harta tetap tak berwujud. Jenis golongan besar yang kedua itu adalah utang. Utang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya bisa utang wesel, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang terutang, dan sebagainya. Yang kedua, utang jangka panjang adalah utang kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, utang obligasi, utang hipotek, utang bank, KIK, ataupun KMKP. Komponen yang ketiga dari neraca itu adalah modal. Modal adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih antara aset dikurangi dengan utang atau liabilitas. Nah, bagaimana mengenai bentuk neraca itu sendiri? Untuk bentuk neraca itu sendiri ada 2 macam bentuk, yaitu bentuk skontro dan bentuk stafel atau uraian atau lebih dikenal dengan report form. Nah, cara menyusun bentuk skontro itu biasanya dipilah menjadi sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Nah, untuk sebelah kiri biasanya ini diisi dengan komponen aktiva. Jadi kalian rinci pada akun tersebut, kamu pilih yang termasuk aktiva lancar apa, kamu kok jadikan 1, kemudian yang termasuk investasi jika ada kamu masukkan juga, kemudian aktiva tetap itu juga kamu rinci komponennya terdiri dari apa saja, ya. Biasanya disusun berdasarkan tingkat yang paling kekal. Kemudian kalau ada di situ aktiva tetap tak berwujud, silakan juga diisi, dikelompokkan jadi 1, begitu juga dengan aktiva lain-lain. Kalau semuanya sudah selesai, itu kamu jumlahkan, ya. Jadi aktiva lancar ditambah investasi jika ada, kemudian aktiva tetap kalau ada dijumlahkan juga, aktiva tetap tak berwujud maupun aktiva lain semuanya dijumlahkan. Kemudian di sebelah kanan itu biasanya diisi dengan komponen pasiva yang terdiri dari 2 golongan besar akun tadi, yaitu utang dan modal. Nah, untuk utang kamu kelompokkan jadi 1, ya. Jadi yang termasuk utang lancar itu apa, yang termasuk utang jangka panjang kalau ada itu apa, kamu masukkan jadi 1, ya. Kemudian kamu jumlahkan, dan di bawah jumlah utang itu biasanya kamu akan memasukkan akun jenisnya modal yang nominalnya biasanya didapat dari laporan perubahan modal khususnya untuk modal akhir. Jadi neraca sumber modalnya ini mengambil dari nilai laporan perubahan modal khususnya untuk modal akhir. Jadi kamu tinggal memindahkannya saja. Kemudian kamu jumlahkan antara utang dan modal tadi, ya. Nah, itu namanya jumlah pasiva dan nilainya dia harus sama dengan nilai yang ada di aktiva. Jadi kesimpulannya di sini untuk pembuatan di neraca yang harus kamu perhatikan, nilai aktiva itu akan sama dengan pasiva. Jadi aktiva sama dengan utang ditambah dengan modal. Nilainya harus sama. Seandainya kamu buat ternyata nilainya berbeda, berarti neraca yang kamu buat belum benar.
Sedangkan neraca bentuk yang kedua, yaitu adalah bentuk stafel atau lebih dikenal dengan laporan, itu biasanya cara penyusunannya itu di bagian atas itu dibuat komponen untuk aktiva terlebih dahulu. Jadi aktiva kita susun disesuaikan dengan akun-akun yang ada di dalam perusahaan tersebut ya. Kebetulan di dalam contoh ini Ibu cuma mengambil 2 subgolongan akun saja, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini kita masukkan seluruh datanya ya. Kalau sudah dimasukkan seluruhnya, ini kita jumlahkan ya. Hasilnya ini harus sama dengan komponen yang ada di bawahnya, yaitu pasiva yang terdiri dari utang dan modal. Nah, untuk utang itu seperti biasa, seperti aktiva tadi, itu kita rinci satu persatu, kemudian kita jumlahkan. Sedangkan modal sendiri, ini sumbernya biasanya kita tinggal memindahkan saja, yaitu mengambil data dari laporan perubahan modal yang sudah kita pelajari tadi. Yang kita ambil di situ adalah modal akhirnya, sehingga kita jumlahkan antara utang ditambah modal itu nilainya harus sama dengan nilai yang ada di aktiva. Jadi intinya antara aktiva itu nilainya harus sama dengan pasiva. Jadi kalau terjadi perbedaan waktu dalam penyusunannya, berarti neraca yang kita buat itu masih salah. Demikian penjelasan singkat mengenai laporan perubahan modal dan neraca. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.